Jumpa lagi di kisah yang memberikan inspiratif. Kali ini tema kisah inspiratif kita berjudul Salahuddin Al-Ayyubi, singa padang pasir dan penakluk Yerusalem. Sumpah seorang panglima. Tahun 1185, angin padang pasir membawa debu ke kamp pasukan muslim di dekat Damaskus. Malam itu, seorang pria berdiri di hadapan kemahnya. Matanya menatap bulan yang menggantung di langit. Salahuddin Al-Ayyubi, sang sultan Mesir dan Suriah, menarik napas panjang. Di sampingnya, Al-Adil, saudaranya, melangkah mendekat. "Kau belum juga tidur, saudaraku?" tanya Al-Adil. "Bagaimana aku bisa tidur sementara Yerusalem masih berada di tangan mereka?" jawab Salahuddin dengan suara rendah namun penuh tekad. "Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman," kata Al-Adil mencoba menenangkan. Salahuddin mengepalkan tangannya. "Aku telah bersumpah, Al-Adil, aku tidak akan tertawa, tidak akan bersenang-senang sebelum Yerusalem kembali ke tangan kaum muslimin." Perang di Hattin, jalan menuju Yerusalem. 2 tahun kemudian, pada musim panas 1187, padang rumput Hattin terbakar oleh panas matahari dan perang. Pasukan salib di bawah pimpinan Guy de Lusignan, Raja Yerusalem, menghadapi tentara Salahuddin yang telah mengepung mereka dari segala arah. Di tenda pusat, Salahuddin memandang peta yang terbentang di hadapannya. Taqi al-Din, keponakannya, menunjuk ke perbukitan. "Mereka telah kita jebak. Mata air yang mereka butuhkan telah kita kuasai. Mereka haus, pasukan mereka mulai melemah." Salahuddin mengangguk. "Mereka sudah berada dalam perangkap. Besok fajar kita akan menutup gerakan mereka sepenuhnya." Ketika matahari terbit, pasukan muslim menyerang dari semua sisi. Panah menghujani pasukan salib yang kelelahan dan kehausan. Tentara Kristen bertempur dengan gigih, tetapi tanpa air dan dalam keadaan kepanasan. Mereka mulai runtuh satu persatu. Guy de Lusignan akhirnya ditangkap. Saat ia dihadapkan kepada Salahuddin, tubuhnya lemas, keringat membasahi wajahnya. "Apa yang akan kau lakukan padaku?" tanya Guy dengan suara bergetar. Salahuddin menatapnya tajam, tetapi dengan penuh kebijaksanaan. "Seorang raja tidak akan membunuh raja lain. Namun kau telah membawa perang ke tanah kami, dan untuk itu kau akan ditawan." Guy hanya bisa mengangguk pasrah. Penaklukan Yerusalem. Setelah kemenangan di Hattin, pasukan Salahuddin bergerak menuju Yerusalem. Kota suci itu dikelilingi tembok tinggi, dijaga oleh balian dari Ibelin, seorang kesatria yang bertekad mempertahankan kota hingga titik darah penghabisan. Di dalam istana Yerusalem, balian berdiskusi dengan para pemimpin Kristen. "Aku tidak bisa menyerahkan kota ini," kata seorang bangsawan.
Jika kita melawan, mereka akan membantai kita semua, jawab Balian dengan nada berat. Tapi jika kita menyerah, apakah kita bisa mempercayai belas kasihan Salahuddin? Setelah beberapa hari pengepungan, Balian akhirnya keluar menemui Salahuddin. Yerusalem telah bertahan, tetapi kami tidak bisa lagi melawan, kata Balian. Jika kau berjanji untuk tidak membantai rakyat kami, aku akan menyerahkan kota ini padamu. Salahuddin menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan. Aku tidak datang untuk menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Yerusalem adalah kota suci bagi semua umat beriman. Siapapun yang ingin pergi, boleh pergi dengan aman. Siapa yang ingin tinggal, akan hidup damai. Mata Balian melebar. Ia telah mendengar tentang kemurahan hati Salahuddin, tetapi ia tidak menyangka akan mendengarnya langsung dari mulut sang sultan. Kemenangan yang berbeda. Pada tanggal 2 Oktober 1187, Salahuddin dan pasukannya memasuki Yerusalem. Tidak ada pembantaian, tidak ada balas dendam. Gereja dan sinagog tetap dibiarkan utuh. Rakyat Kristen yang ingin pergi diberikan kesempatan untuk menebus kebebasan mereka. Dan yang tidak mampu dibebaskan oleh kemurahan hati Salahuddin. Di dalam Masjid Al-Aqsa, Salahuddin bersujud. Air matanya menetes. Ia telah menepati janjinya. Yerusalem kembali ke tangan Muslim. Tetapi tampak kekejaman yang dilakukan tentara salib hampir 1 abad sebelumnya. Saat Al-Adil menemui kakaknya, dia tersenyum. Yerusalem telah kembali, saudaraku. Kau akhirnya bisa beristirahat. Salahuddin menggeleng pelan. Belum, Al-Adil. Selama masih ada ketidakadilan di dunia ini, seorang pemimpin tidak bisa beristirahat. Dan begitu, Salahuddin tidak hanya menjadi legenda karena pedangnya, tapi juga karena kebijaksanaan dan belas kasihnya. Seorang pemimpin yang tidak hanya menaklukkan kota, tetapi juga hati manusia. Dari kisah Salahuddin tadi, kita dapat memetik hikmah, mendapatkan inspirasi bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin tidak hanya terletak pada kemenangan, tetapi juga pada kemurahan hati dan keadilan. Demikian kisah ini. Sampai jumpa pada kisah penuh inspiratif selanjutnya.